Saya akan berbagi praktik baik. Ini adalah materi yang kami dapatkan pada waktu pelatihan di UNP, yaitu mengenai lesson study. Kalau kita biasanya memakai namanya hanya lesson study saja, tapi di UNP kemarin dibahasnya tentang SLC, lesson study for learning community. Kebetulan kita kemarin ke UNP itu ada bertiga, ada Ibu Desni Sosia, ada Ibu Linda Busan. Jadi saya menyampaikan atas nama tim yang bertiga. LSLC merupakan pembinaan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara kolaboratif dengan tahapan ada plan, do, dan see. LSLC adalah pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru secara kolaboratif yang berfokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun tahapan dari lesson study ini ada 3 tahapan, yaitu ada plan, do, dan see. Pada tahapan plan ini kita melakukan pembuatan perencanaan pembelajaran. Perencanaan yang kita pakai adalah yang berpusat kepada murid, karena nanti proses pembelajarannya yang banyak bekerja itu adalah murid. Jadi kita guru hanya sebagai fasilitator. Apa yang kita siapkan pada penyusunan plan itu, yaitu menyusun rencana pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian kita menyusun modul selengkap-lengkapnya sampai ke LKPD. Dan menyiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat kegiatan do nantinya. Tahap kedua yaitu tahapan do, itu adalah pelaksanaan, merupakan implementasi dari pembelajaran. Ini kita lakukan yaitu untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sudah kita rencanakan pada kegiatan plan tadi. Sedikit tertinggal, kegiatan plan itu kita lakukan itu adalah dengan kelompok mata pelajaran kita masing-masing. Jadi membuat modul itu bukan secara pribadi, tapi secara berkelompok dalam mata pelajaran kita, dalam rukun mata pelajaran kita. Jadi nanti kalau ada kesalahan, kita akan mendiskusikannya secara bersama antara kelompok mata pelajaran kita. Kemudian nanti pada pelaksanaan itu kita yang guru itu berfungsi sebagai observer, satu sebagai guru model, dan selebihnya guru yang lainnya adalah sebagai observer. Pada kegiatan lesson study ini, observer ini tidak boleh bersentuhan dengan murid dan tidak boleh mengganggu murid. Biarkan murid itu apa adanya, walaupun dia nanti sesama dia nanti akan saling bicara, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan guru, kita tidak boleh mengganggu. Observer ini fungsinya hanya mencatat apa saja yang kita temui pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti setelah kita melakukan pengamatan, semuanya itu akan kita catat apapun, termasuk siswa yang tidur, siswa yang aktif, siswa yang rajin, siapa yang membantu temannya. Pokoknya semua kegiatan siswa itu kita catat. Nanti akan kita laporkan pada saat refleksi. Langkah yang ketiga yaitu C atau refleksi. Refleksi itu adalah saat kita mendiskusikan proses pembelajaran yang dilaksanakan tadinya. Jadi sesama guru mapel tadi, baik itu antara guru model maupun observer,
itu mendiskusikan kembali proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk observer itu tidak boleh menyalahkan guru model. Observer tidak boleh menyalahkan guru model. Kenapa? Karena guru model ini tampilnya itu akibat dari karena sudah persetujuan dari kita bersama. Jadi kalau modelnya kita buat secara bersama, kalau kita salahkan guru model, berarti salah kita. Nah, itu gunanya kita sebelum guru ini tampil untuk melaksanakan PDM, itulah yang kita rencanakan terlebih dahulu. Jadi yang dilihat di sini pada lesson tadi ini adalah siswanya saja. Jadi kesalahan apapun yang dilakukan siswa itu yang akan kita lihat. Tidak boleh menyalahkan guru. Oh, gurunya gini, harusnya gini. Itu tampilnya sebelum pelaksanaan PBM. Pada saat plan itu yang dibicarakan. Ya, jadi pada saat refleksi itu tidak boleh lagi kita bicarakan apapun tentang guru. Kita lanjutkan. Ada model-model refleksi yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Ada 5 model refleksi pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model lesson study. Yang pertama yaitu model Gibbs, yang kedua model Kusawa, yang ketiga model three-way conference, yang keempat model 4F, yang kelima adalah model Gill. Apa itu model Gibbs? Model Gibbs ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Ada deskripsi, yaitu menjelaskan apa yang terjadi. Ini observer ya yang punya catatan. Ada feeling, yaitu ada uraikan pemikiran dan perasaan yang ada. Evaluasi, analisis, kondusi, dan action plan. Itu model Gibbs. Itu jarang kita lakukan biasanya. Kemudian ada yang kedua model Kusawa. Kusawa ini artinya kupas tuntas satu siswa. Jadi kalau selama ini kita melakukan observer pada kegiatan lesson tadi, kita boleh saja bergerak sebagai observer kemana saja siswa yang kita mau. Jadi catatan kita itu tidak hanya terpaku pada satu siswa, tapi pada model Kusawa ini kita hanya terfokus pada satu siswa saja. Apa yang kita lihat dari siswa itu? Apa hal positif yang dilakukannya? Kemudian apa hal negatif? Kemudian terakhir adalah saran dari kita. Jadi itu yang kita catat dari model Kusawa ini. Kemudian yang ketiga yaitu model three-way conference, yaitu keterlibatan antara itu 3 ya. Jadi ada 3 tipe sejarangan, yaitu keterlibatan antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, itu kita lakukan observer dengan melibatkan orang tua. Kemudian yang keempat ada model 4F. Ada fact, yaitu pengalaman, ada feeling, itu perasaan, ada feeling, itu yang ditemukan, kemudian ada future, yaitu manfaat. Nah, itu bagian yang keempat. Yang terakhir yaitu model Gill, ada deskripsi, analisis, dan jelaskan. Jadi itu model yang biasa yang digunakan dalam kegiatan lesson study. Jadi kita nanti boleh pilih model yang mana yang akan kita gunakan, tapi biasanya saat ini yang digunakan yaitu model